Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel King Gallery. Nuansanya mendung nih pemirsa, tapi tidak semendung hati saya. Karena apa? Karena saya akan cobain mobil ini ya. Sama seperti janji saya di waktu review, kita akan cobain ya. Ini nggak tak tambah-tambahin, nggak tak kurang-kurangin. Nanti tak kasih informasi mengenai rasanya tentang mobil ini. Ini adalah mobil Chevrolet Captiva 2.0 yang diesel tahun 2011 ya. Pajak bulan 10, platnya genap, Jakarta Utara, dan yang sudah facelift ya. Setelah ini kita akan cobain nih muter-muter sini area Kemayoran aja ya. Kita akan coba ke jalan-jalan yang jalan-jalan kasar, jalan-jalan berlubang. Nanti juga akan cobain manuvernya juga. Apakah Captiva ini senyaman atau seenak itu ya, sama seperti orang-orang bilang. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel King Gallery, karena biar Anda tidak ketinggalan informasi menarik tentang mobil ini. Dan dukung terus channel King Gallery dengan cara subscribe, like, dan komen, dan follow juga Instagram serta sosial media kita yang ada di sini. Yuk, let's go, kita bahas mobilnya. Preview. Woi mas, Giliran gue nih Mas. Apa gak gue bayar? tadi katanya mau test drive, ini ngapain lagi atuh? Aduh lu bro, ini lagi main dadu. Main apa sih? Dadu. Hah, Main ludo. Lu lihat tuh. Main ludo? Hah, Iya. emang bisa? Bisa coy, ini head unitnya udah diganti Oh, dengan Tesla pantes. gitu. Ini bisa buat main game juga. Tinggal download aja di Google Play. Mobile Legends bisa? Hah? Mobile Legends bisa? Tapi miring ya, kayak begini mainnya. Susah juga sih kalau Susah Mobile juga Legends. ya? Mungkin yang beginian nih bisa nih. Buat Wih, main anak-anak juga ludo. enak kayak gini nih. Main rame-rame bisa itu ya? Bisa. Ih, Ini mah lagi berempat macet, kan? lagi macet gitu kan? Iya, cuma nggak ngumpul di sini juga kan, Lah, lagi gitu. nyetir. Oh iya, bener. Gitu, enak juga sih ini. Mantap Udah ya. menang belum? Ini nggak jalan-jalan. Oh nggak jangan-jangan. Iya. Tapi bohong. Reconnect mulu nih. Soalnya nggak 66 terus dadunya. Iya. Ya udahlah, jangan main game dulu, kita kasih tahu pemirsa dulu. Apa? Baru ntar kita terakhir main game. Yaudah, ntar Ini aja lah main rasa game. enaknya gimana mobilnya? Oh yaudah ya, Udah, masukin dah. yuk. Jalan-jalan dulu. A few moments later. Oke, ini sudah di dalam ya. Tadi keasikan main ludo. Sebenarnya sih masih enak sih. Ntar main lagi, lanjut. Kita cobain aja yuk. Ini Captiva tahun 2011 yang udah facelift, diesel 2000 cc. Kita cobain dulu nih. Woi, pas pertama di starter sih yang saya rasakan suara mesinnya sih nggak kedengaran ke dalam ya. Kayaknya ini kabinnya kedap deh. Gas dikit langsung OTW bos, gas dikit langsung OTW gitu ya. Nah ini bermesin diesel 2000 cc ya, dengan tenaganya itu 154 PS dan torsinya lumayan besar, 310 Nm. Nah untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri ini dalam kota 9 sampai 10 ya, 1 liternya itu bisa sampai 9 atau 10 kilometer. Lumayan sih, lumayan irit kalau untuk yang varian diesel. Kalau bensin ya lebih sedikit boros lagi ya. Dan ini kalau luar kotanya bisa lebih dari itu. Nah ini kita ke jalan-jalan yang sedikit berlubang nih. Oke. Nah kalau yang saya rasakan sendiri untuk karakteristik sebuah suspensi Captiva ini agak sedikit keras. Nih kita cobain lagi nih.
Iya, memang agak sedikit keras ya. Entah mungkin karena dia SUV, jadi dibikin agak keras supaya nggak terlalu limbung ya, kayak sekelas SUV kompetitornya seperti yang lain. Itu dia dibikin agak keras supaya nggak limbung gitu. Kalau buat jalan kenceng, misal lari di tol atau apa, itu biar nggak limbung, makanya dibikin keras. Tapi masih dimaklumi sih, untuk kekerasannya ini masih bisa diterima lah oleh kita gitu. Dalam artian nggak yang kayak bantet banget gitu, nggak, masih bisa goyang mobilnya, masih bisa membal. Lanjut ya, ini yang saya rasakan mengendarainya. Sebenarnya ini luas pandangannya, cuma yang agak sedikit keganggu ya, ini pribadi saya, itu setirnya ini kelihatan sangat besar ya. Kalau kecil sedikit lagi mungkin enak kali ya, cuma ini mungkin dibikin gede supaya torsi putarannya itu nggak buang-buang putar banyak gitu. Tapi ada yang senang, ada yang enggak sih dengan setir Captiva yang sebesar ini. AC sih dingin, AC. Bang, solarnya sendiri gimana bang? Solar ya, kalau Captiva sendiri itu lebih baik sih pakai Pertamina Dex ya, Dex LED atau yang di Shell itu. Ya yang udah sih, kalau pakai solar biasa sih biasanya akan bermasalah, biasanya diinjeksi atau di pompa solarnya ya. Ya lebih baik sih pakai yang bagus sekalian gitu, buat perawatan mesinnya juga performanya lebih baik lagi gitu. Nah ini kita cobain ke sini nih, muter dulu nih. Ini setirnya tunggu lurus dulu. Setirnya memang karakteristiknya begini ya, karena dia masih menggunakan pompa olinya gitu. Nuansanya mendung nih, daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, lagi mendung-mendung manja. Semoga tidak hujan. Fitur keselamatan dari Captiva ini juga banyak, sudah disediakan beberapa airbag di sini ya. Jadi kenyamanan keselamatannya sudah terjaga. Terus yang saya suka dari Captiva itu penyimpanannya juga lumayan banyak ya. Ada di beberapa kompartemennya banyak nih. Seperti di slide begini masih ada tuh tempat penyimpanan 9-9-nya, mau naruh barang yang agak sedikit privasi juga bisa. Nih kita coba cari gajlukan nih. Dari cara mengendarai juga ini ergonomis, enak juga ya. Dari joknya pun empuk, dia bahan yang begini nih, bahan fabric. Cuma dia belum elektrik ya, hanya adjustnya itu masih manual tuh. Dia belum teleskopik juga, 2011-nya belum ya. Nah ini kita cari gajlukan, coba. Set. Iya memang agak sedikit keras sih. Nah satu lagi ini sennya yang unik dari Captiva ya, karena dia mungkin didesain sebelumnya untuk luar negeri, sama seperti halnya Ford gitu ya. Biasanya itu dia sebelah kiri, yang biasanya dia wiper, di Captiva ini dia sebuah sen ya. Jadi tuas untuk sennya. Jadi kalau saya juga tadi beberapa kali ada kecelek ya, salah pencet gitu. Yang biasanya sennya di sebelah kanan, ini dia adanya tuas sebelah kiri. Pas dipencet yang kanan, ternyata wipernya yang dada-dada. Ciri khas dari sebuah Chevrolet Captiva ya. Cuma kayaknya Chevrolet yang lain kayaknya nggak ini deh. Mungkin ini yang didesain di luar kali ya. Ini bisa muat 7 orang, 3 baris ya. Tadi saya duduk di tengah, ini juga enak sih, lumayan lega dari dimensi legroom dan headroomnya.
Dan baris ketiganya mungkin buat anak-anak aja deh. Kalau untuk dewasa ya agak sedikit butuh effort ya, duduk di belakang, lama-lama bisa encok juga gitu ya. Kita cobain radius putarnya. 1 2 kali belok. Oh, ini saya tahu kenapa dia setirnya dibikin gede, cuma buat ininya nih, buat manuvernya supaya kayak bus gitu ya, kayak truk juga kan setirnya gede-gede kan. Dia manuvernya biar enak tuh, nggak perlu butuh effort yang putaran beberapa kali. Iya. Ini kilometernya 100 ribuan. Gimana servisnya? Servis rutin ya. Terakhir bulan 12 2022 dia servis. Nah, Captiva sendiri ada yang itu tuh all wheel drive. Jadi yang 4 rodanya muter semua ya. Cuma jarang juga dapetin yang all wheel drive ya. Yang sering sih ya yang tipe biasa, entah yang bensin atau yang diesel. Banyakan ya dua itu, bensin atau diesel. Cuma kata orang banyak yang bilang kalau bensin begini boros. Kalau diesel begini boros. Alangkah lebih baiknya ya cobain sendiri sih ya. Nah, kalau untuk perawatan karena GM-nya sudah tutup ya, mungkin relasinya atau referensinya Anda cari bengkel yang spesialis Chevrolet atau dari langganan bengkel kalian yang bisa pegang Chevrolet. Kalau untuk spare part sebenarnya masih banyak dijualan di aftermarket ya, karena sekarang zamannya udah canggih, tinggal pesan dari rumah aja barang udah datang gitu, nggak perlu cari-cari lagi ya. Cuma yang butuh effort mungkin nunggunya aja, entah itu inden atau apa, karena di pengirimannya lama gitu. Dan mobil Captiva sendiri kalau untuk pasaran 2010-2011 itu udah di bawah 150 jutaan ya. Jadi udah harganya tuh udah reliable lah untuk di tahun 2022. Dan sebenarnya worth it juga sih kalau kalian tahu bengkelnya atau cara perawatannya. Sebenarnya sih nggak terlalu susah ya untuk pegang Captiva. Sama yang terakhir ini nih, yang saya rasakan tadi pas saat dikendarain di jalan-jalan yang aneh atau pas lagi agak sedikit kenceng, pengeremannya cuy. Mungkin dengan bobot mobil yang besar, dengan kapasitas rem yang segitu, ini nggak sesuai gitu. Jadi pas ngerem dia nggak langsung yang agak sedikit respon, cuma dia agak sedikit slow gitu ngeremnya. Jadi nggak terlalu apa bahasanya pakem lah ya. Cuma sih masih bisa ngerem, bukannya blong gitu. Memang karakteristik pengereman dari Captiva begitu. Mungkin kalau buat orang-orang yang belum pernah coba ini ya jangan kaget aja sih gitu. Nah, kesimpulannya dari mobil ini ya, sekarang mobil SUV 7 seater ini harganya udah murah, tentunya di bawah 150-an ya. Untuk saat ini di marketplace juga banyak tuh dijual segituan. Terus barangnya udah agak sedikit ini juga, agak sedikit susah kalau mau cari Captiva. King Gallery sendiri juga jarang-jarang sih nyetokin Captiva karena barangnya gitu. Ini kebetulan ada nih lumayan bagus, diambil gitu. Terus kedua, kesimpulannya konsumsi bahan bakarnya irit ya, lumayan irit lah kalau bisa dibilang untuk varian diesel. Cuma ya Anda ngisinya harus pakai bahan bakar yang bukan oktan sih kalau diesel, apa ya, yang lebih bagus gitu aja sih. Takutnya buat ke mesin buruk gitu. Terus paling kesimpulannya yang nomor 3 ya, kendala di spare part mungkin ya. Kalau solusinya kalau kalian punya bengkel itu yang saya bilang tadi, ya coba aja direferensiin nyari bengkel atau khusus Chevrolet biar perawatannya itu lebih mudah lagi gitu. Banyak kok dijual di ini di MG Kemayoran, banyak tuh bengkel-bengkel Chevrolet
ini khusus Chevrolet gitu. Oke, kita ke depan yuk. Kita closing. Harga juga nanti mungkin kita coba akan bahas ya. Kalau review detailnya udah semua, tinggal ditonton aja di video sebelum ini ya, udah tayang di beberapa hari yang lalu, tinggal ditonton aja review detailnya. Oke, kita lanjut ke depan yuk. Ayo Pak, keluar Pak. Penutupan Pak, scene penutupan Pak. And action. Lah lo, kok nggak keluar? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Halo? Tadi katanya mau penutupan nih, orang kemana ya? Di belakang nggak ada. Wow. Lu ngapain di Lagi dalam? nyantai bro di sini bro, adem banget anjay. Wah. Ya kan? Gue tadi kan bilang lu mau penutupan. Ah. Terus gue tungguin di depan tadi, kok nggak keluar-keluar? Enak bro duduk di sini bro. Tapi ini keren juga bisa dibuka ya? Iyalah. Wih gila Lagi gokil. apa namanya ke deket laut apa gunung Oh, gitu iya, kan. iya, Bisa iya. buka dari Keren, sini. keren. Enak ya. Tapi bentar. Apa? Lu kasian deh lu kayak kalau gitu. Gue buka ya, gue buka. Soalnya kalau Tutup kayak gitu, dulu. oh, tutup dulu. Oke. Nah, Nah, gitu kan. kenapa? Ini lu tadi kan pengen penutupan gitu loh. Masa tadi gue tungguin lu nggak ada, terus di sini lu ngapain gue tanya sekarang? Nyantai bro. Oh, nyantai. Mendung manja gitu. Oh. Jadi kayaknya geleleng atau nyantai-nyantai enak di Oh, belakang oke, oke. gitu. Karena Yaudah. luas bro ini bro. Sok penutupan lah. Aduh, penutupan harga gitu. Harga kemarin udah tonton aja ya di video sebelumnya, karena harganya udah ada. Nanti kalau mau simulasi kredit juga bisa hubungi tim-tim marketing King Gallery. Rasanya enak banget ya Captiva ini, cuma memang ada beberapa kekurangannya, diantaranya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi setiap mobil itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya ya, tergantung kondisi, tergantung mobilnya masing-masing. Tinggal selera kalian aja sih sebenarnya ya. Kalau mau Captiva dengan SUV ya ini, kalau mau MPV ya tinggal cari referensi pilihan yang lain gitu. Mungkin sekian video kali ini, semoga jadi manfaat buat kalian semua. Terima kasih atensinya dari awal sampai akhir sudah mengikuti video kali ini. Semoga jadi manfaat ya tentunya. Nah, mungkin sekian. Yang mau test drive atau mau beli atau mau datang ke King Gallery, silakan. Kita di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z1215, Y6Y7, X6, X11. Kita buka setiap hari setengah 9 sampai jam 5 sore ya. Kalau mau datang hari Minggu, kalian libur kerja, bisa juga kita tetap buka di setengah 11 sampai jam 4 sore. Terima kasih sekali lagi, saya Anam pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dukung terus channel King Gallery dengan cara subscribe, like dan komen. Follow juga Instagram serta TikTok sosial media kita yang ada di sini. Terima kasih, saya Anam pamit undur diri. Balik lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nyantai lagi coy.